Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa yang saya hormati, pagi ini saya akan menyampaikan materi mengenai puasa pada lansia atau lansia yang sehat dan bugar selama menjalani ibadah puasa. Kita tahu bahwa puasa itu adalah puasa Ramadan dalam hal ini adalah suatu kewajiban yang harusnya dikerjakan oleh setiap muslim di seluruh dunia, dan mereka wajib melaksanakan ibadah puasa itu selama 29 hari atau sampai dengan 30 hari. Rata-rata mereka harus menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, kira-kira antara 12 sampai 14 jam ya. Dan mereka akan makan pada saat makan dan minum pada saat berbuka, dan makan dan minum sampai dengan saat sahur. Sementara dari sahur sampai berbuka kembali tidak diperkenankan ya untuk minum dan makan, dan tentunya semua aktivitas yang membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan lansia? Apakah lansia boleh berpuasa? Apakah orang berusia lanjut bisa berpuasa? Kita kenal bahwa lansia itu tentu berbeda-beda ya. Ada lansia yang sangat sehat, yang sehat sekali bahkan sampai usia 85-90 tahun. Tapi ada yang sudah setengah sehat. Artinya mereka sudah punya penyakit-penyakit kronis tapi terkendali. Nah, satu lagi ada memang lansia yang sudah rapuh ya, yang penyakitnya banyak dan tidak terkendali. Ada diabetes, ada hipertensi, ada penyakit-penyakit lain tapi tidak terkendali dengan baik. Nah, bagaimana dengan ketiga kelompok tersebut? Untuk lansia yang masih sehat tentu bisa berpuasa ya, tentu dapat melakukan puasa sepenuhnya. Untuk mereka yang sudah setengah sakit, yang sudah punya penyakit tapi terkendali, sebetulnya mereka juga masih dapat berpuasa, akan tetapi dengan syarat penyakit-penyakitnya tersebut harus terkendali, harus terkontrol, harus dikendalikan. Tekanan darah tingginya terkendali, gula darahnya terkendali, kalau ada penyakit ginjal juga dalam kondisi yang relatif baik gitu ya. Tapi kalau mereka sudah rapuh, mereka sudah punya penyakit banyak, tidak terkendali dengan baik, ya sebaiknya ini dari kacamata kesehatan tentunya sebaiknya tidak berpuasa. Tentu ini lepas dari hal-hal yang terkait dengan ibadah ya. Kalau ibadah saya kira mangga silahkan diputuskan. Tapi kalau dari segi aspek medis kesehatan, kalau yang sudah memiliki banyak penyakit dan tidak terkendali, itu tidak sarankan untuk berpuasa. Nah, syaratnya apa? Mereka bisa menjalankan puasa untuk yang sehat dan yang tadi mungkin punya penyakit tapi terkendali, mereka harus makan yang sehat dan tentunya berolahraga. Nah, yang penting adalah pada mereka yang akan berpuasa, dalam hal ini lansia-lansia yang sehat atau setengah sehat tadi, perlu memperhatikan makanan saat berbuka dan sahur. Jadi sebaiknya memang dibagi makanan itu seimbang menjadi 2-3 kali, saat maghrib, kemudian malam, dan saat sahur ya menjelang subuh, agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan gula darah misalnya karena buka puasa yang terlalu banyak, dan nggak begah ya, nggak penuh, atau nyeri ulu hati atau dada panas karena terlalu banyak makan dalam waktu yang singkat gitu ya. Makanan-makanan yang berserat itu pada saat sahur itu disarankan justru. Kalau sahur mereka makan makanan yang lama diserapnya ya. Jadi makanan seperti oat ya, sayur, buah-buahan, dan ketika jangan banyak minum minuman manis ya, jangan makan yang terlalu manis atau minuman yang manis saat sahur, karena itu akan merangsang terlalu banyak kencing, nanti kekurangan cairan. Sementara justru pada saat berbuka disarankan makanlah yang manis ya, tapi juga tidak berlebihan, tetap punya gizi yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Dan tentunya bagi lansia disarankan juga untuk mengkonsumsi multivitamin. Jadi sekali lagi, saat berbuka sesegera mungkin menyegerakan untuk berbuka puasa, konsumsilah karbohidrat yang cepat diserap ya, seperti teh manis, sirup, tapi secukupnya. Bisa juga kurma ya, atau makanan manis lainnya.
Nah, kalau mau berolahraga, berolahragalah sebelum berbuka puasa atau setelah berbuka puasa. Ya. Sementara kalau pada saat sahur itu konsumsilah karbohidrat ya yang lambat untuk diserap ya, sehingga akan lebih lama di dalam usus sehingga nggak cepat lapar gitu. Jadi sayur-sayuran tadi, nasi, buah itu bisa dikonsumsi pada saat sahur, dan kurangi sekali lagi minuman manis, kopi ya, teh manis ya. Minumlah air mineral yang cukup banyak, 1 liter, 1,5 liter atau 2 liter, asal tidak ada kontraindikasi ya, tidak ada larangan. Misalnya orang dengan sakit ginjal mungkin juga harus mengurangi minum. Tapi kalau orang sakit ginjal barangkali juga harus diperhatikan ya, mungkin juga nggak bisa berpuasa juga. Jadi sesegera mungkinlah makan saat berbuka, dan mungkin setelah itu olahraga ya. Olahraga itu bagus sekali, olahraga dikerjakan sebelum atau sesudah olahraga, karena disitulah otot itu bisa dibentuk dengan baik gitu ya. Jadi sangat disarankan jangan berhenti berolahraga ketika berpuasa, tapi jangan pagi hari. Olahraganya mungkin menjelang, mungkin setengah jam menjelang buka puasa, dan atau setelah berbuka puasa setelah sholat maghrib ya. Jadi proteinnya bagaimana? Protein juga harus cukup, sekitar 25-30 gram setiap kali makan pada orang yang ginjalnya bagus ya. Jadi kira-kira mungkin 3 kali sehari 25 gram, itu bisa dari telur, bisa dari ikan, dari ayam ya. Itu kebutuhan dipenuhi gitu ya, karena protein itulah yang akan menjaga otot kita supaya tidak menjadi berkurang kekuatannya, berkurang massa ototnya. Sayur-sayuran yang berwarna itu sangat bagus ya, isilah piring dengan makanan yang berwarna, buah yang tinggi flavonoid ya, apel, jeruk, pisang, anggur. Sementara sayuran juga demikian, bisa makan daun selada, tomat ya, dan mungkin bawang bombay atau sayur bayam dan seterusnya. Jadi itu ternyata makanan-makanan sayur, buah-buahan yang kaya akan flavonoid yang berwarna itu bisa menurunkan risiko untuk mengalami infeksi saluran napas yang sering terjadi sekarang. Dan satu lagi, minumlah yang cukup ya. Tubuh kita ini berada dalam kondisi setengah dehidrasi ketika berpuasa. Jadi penuhilah kebutuhan cairan selama waktu antara buka puasa sampai dengan sahur ya. Jadi cukupi kira-kira 1,5 sampai 2 liter, kecuali pada orang yang dengan gangguan ginjal, misalnya gagal ginjal ya derajat 2 sampai 4, kalau masih ingin berpuasa itu mesti harus berhati-hati, karena jangan sampai kekurangan cairan yang akan merusak ginjal, tapi juga jangan sampai berlebihan sehingga justru terjadi kelebihan cairan. Nah, ini mesti diperhatikan, dan sebaiknya memang mereka yang orang tua, lansia yang sudah punya penyakit kronik yang saya sebutkan tadi, apakah itu diabetes, apakah itu hipertensi, apakah itu gagal ginjal, jantung dan sebagainya, berkonsultasi dulu ke dokter untuk bisa dinilai seberapa mampu menjalankan puasa dari sisi, tentunya sekali lagi dari sisi kesehatan. Orang-orang tua dengan kondisi yang cukup baik ya, saya kira nggak ada masalah. Justru fungsi ginjalnya bisa dijaga dengan berpuasa, karena kita mengurangi makanan-makanan yang mungkin akan memperberat fungsi ginjal. Tapi kalau sudah ada masalah dengan ginjal, tentu kita harus berhati-hati. Jadi sekali lagi kira-kira 8 gelas lah minum ya. Jadi kira-kira 1,5 sampai 2 liter itu sebaiknya dikonsumsi. Mungkin bisa dari jus ya, air putih ya, atau teh, tapi jangan manis-manis. Sekali lagi pada saat sahur sebaiknya dihindari yang manis-manis, karena itu akan merangsang berkemih. Dan kemudian sayur-sayuran, buah-buahan itu juga banyak mengandung air. Jadi itu, dan yang terakhir sekali adalah minum obat ya. Minum obat ini pada orang tua kan seringkali sudah ada penyakitnya penyakit kronik tadi saya sampaikan, apakah itu diabetes, apakah itu hipertensi, apakah itu kolesterol ya, atau penyakit-penyakit lain. Nah, seyogianya obat yang memang biasa diminum itu diminum juga tetap secara teratur, apakah itu saat berbuka atau malam hari atau saat sahur. Nah, hati-hati ketika minum saat sahur, memang kita harus lihat nih, kalau obat-obat gula mesti hati-hati sekali. Mungkin diminumnya lebih baik pada saat berbuka dan saat malam hari, supaya tidak mengalami kekurangan gula ya ketika minum obat pada saat sahur, lalu berpuasa selama 12 atau 13 jam. Jadi sekali lagi, untuk mereka-mereka yang sudah punya penyakit, berkonsultasi dulu kepada dokter untuk bisa diatur betul bagaimana minum obatnya gitu ya. Dan jangan lupa tadi multivitamin, minum vitamin itu lebih baik saya kira untuk orang tua, karena pada dasarnya mereka sudah agak kurang ya asupan makannya. Jadi dengan vitamin itu bisa terpenuhi kebutuhannya.
Mungkin vitamin kita tahu, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, ya. Berjemur sebentar ya pada pagi hari, kira-kira jam 8:30 jam 9, tapi kira-kira 10 menit saja untuk bisa mencukupi kebutuhan akan vitamin D ya. Saya kira itu olahraga mendekati berbuka puasa atau malam hari ya, setelah berbuka puasa itu penting, nggak usah lama-lama, setengah jam kira-kira, supaya badan tetap bugar, otot-otot tidak mengkisut gitu ya, karena tidak bergerak sama sekali selama berpuasa. Jadi jalan saja ya, atau mau naik sepeda boleh, atau senam-senam ringan ya, senam aerobik, mangga silakan, karena olahraga juga bisa memperbaiki kondisi tubuh, menurunkan risiko terkena infeksi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan acara ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, berkah, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.